Rabu, 5 Januari 1949 adalah hari yang sangat memilukan bagi penduduk Rengat yang hingga kini kenangan itu masih sangat membekas. Pagi itu, ketika fajar datang menyingsing, di arah tenggara kota tiba-tiba sepasang pesawat bercocor merah terbang rendah di langit yang baru diguyur hujan pada malam harinya. Pesawat penempur pembom jenis Mustang P51 itu berpanji triwarna, merah, putih, dan biru. Belanda pun datang menyerang. Dua pesawat itu melayang-layang dan terbang rendah di antara kerumunan masyarakat yang akan memulai aktivitas. Sebelumnya, sudah tersiar kabar bahwa Belanda akan menyerang kota Rengat sebagai upaya merebut kembali kekuasaannya. Hal ini membuat masyarakat Rengat pada saat itu merasakan kecemasan yang luar biasa. Kedatangan dua pesawat Belanda itu bukan hendak mengantarkan berita baik, melainkan membawa bom yang ditembakkan begitu saja di pasar, jalan raya, rumah warga, hingga markas tentara Indonesia. Seketika, bunyi bom yang meledak di tanah bersatu dengan pekik histeris warga yang panik. Tidak hanya bom, pesawat ini juga menembak warga-warga yang berada di bawah. Penyerangan itu bukan tanpa sebab. Menurut buku sejarah daerah Riau yang diterbitkan Depdikbud tahun 1987, ada dua motif di balik aksi ofensif militer Belanda di Rengat. Pertama, menurut perkiraan Dinas Intelijen Belanda atau Nevis, kekuatan tentara Indonesia di Indragiri adalah yang terkuat di Riau. Selain itu, di daerah Ermole sebelah barat Rengat terdapat pabrik senjata. Sejak masa agresi militer 1, beberapa kali Belanda menyita kapal motor Indonesia yang memuat pasokan senjata dari kawasan itu. Penyebab yang kedua yaitu adanya kilang minyak di Desa Lirik, bagian utara dari kota Rengat ini. Minyak dibutuhkan mesin-mesin perang Belanda untuk meneruskan penetrasinya ke pedalaman Sumatera. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh manusia bergelimpangan, sementara darah bercecer di mana-mana. Sejumlah tentara berupaya melumpuhkan dua pesawat dengan menembakkan mortir. Namun, upaya tidak terlalu membuahkan hasil. Justru markas tentara Indonesia yang dibombardir oleh Belanda. Setelah kurang lebih 3,5 jam, aksi dua pesawat Mustang yang mengebom setiap penjuru Rengat baru berakhir pukul 9.45 WIB. Suasana kian mengerikan itu rupanya tak berakhir sampai di situ. Begitu pesawat Mustang menghilang dari langit, muncul kembali 7 pesawat Dakota yang menerjunkan ratusan pasukan baret merah Belanda, atau sering disebut Korps Spesialis Troepen atau KST, yang merupakan pasukan terlatih Belanda yang telah mengikuti pelatihan di Batu Jajar, Bandung. Pasukan ini berjumlah sekitar 180 orang. Konon, pasukan ini dilatih langsung oleh Kapten Westerling yang terkenal keji dan kejam. Pasukan ini diterjunkan di daerah Sekip yang berawa-rawa dan selama ini tidak begitu terjaga oleh tentara Republik. Terjun payung, itulah sebutan masyarakat Rengat untuk peristiwa penurunan pasukan KST itu. Warga Rengat yang sudah panik dan kacau balau karena serangan bom dari udara, tiba-tiba sudah berhadapan lagi dengan pasukan terlatih dan bersenjata lengkap.
Hari itu, 5 Januari 1949, tak ada seorang pun yang menginginkan untuk melihat kejadian ini terjadi di depan mata. Tatkala TNI menghadang lajunya penerjunan pasukan Belanda dalam operasi yang dikenal dengan Operasi Lumpur itu, banyak masyarakat yang juga ikut melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Di sudut lain, terdapat beberapa orang berlarian berusaha untuk menyelamatkan dan mencari keluarganya yang masih tersisa. Hari itu jelas terlihat penderitaan masyarakat Rengat. Ada yang merangkak bersimbah darah dan menyelamatkan diri. Ada yang menangis meminta tolong sambil memeluk anaknya yang terluka. Ada yang hanya berdiam di tempat karena tidak sanggup lagi untuk lari dari penyerangan itu karena telah lanjut usia. Ada pula yang hanya mampu menjerit lirih menyaksikan kekejaman itu berlalu di depan mata karena sedang terluka parah. Konsentrasi TNI sempat dibuat buyar. Di satu sisi harus menghadang pasukan terjun payung. Di sisi lain harus membantu masyarakat yang sekarat setelah pemboman oleh 2 pesawat Mustang P-51 yang telah meninggalkan kota Rengat. Rengat semakin mencekam dan begitu menakutkan. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Isak tangis terdengar di setiap sudut kota ini. Jeritan-jeritan itu terdengar kian memilukan dan menyayat. Belum mengering darah-darah yang bercecer di tanah Melayu ini. Kini disambut kembali dengan kekejaman pasukan Belanda yang bersenjatakan otomatis dan modern. Pasukan Belanda semakin ganas dan kejam. Mereka tidak bisa lagi membedakan yang mana TNI, Tentara Perjuangan Rakyat, perawat atau suster, serta masyarakat sipil yang tidak berdosa. Pasukan Belanda terus menembaki siapapun yang mereka temui. Masyarakat dibunuh, ditembaki, hartanya pun dirampas. Belanda semakin menunjukkan kekejiannya. Wanita-wanita diperkosa, bahkan anak-anak, ibu hamil, dan orang tua renta pun tak luput dari penembakannya. Korban berjatuhan dari semua kalangan. Bupati Tulus, ayah dari penyair Khairil Anwar, Wedana Abdul Wahab, kepala polisi Korengkeng, juga terbunuh dalam peristiwa itu. Pasukan Belanda terus melakukan penyisiran ke setiap sudut, mencari sisa-sisa prajurit yang bersembunyi yang kemudian akan mereka tembaki. Bukan hanya menyasak rumah-rumah warga, gorong-gorong pun tak luput dari penyisirannya. Lobang-lobang yang dijadikan sebagai tempat perlindungan, hari itu tak lagi mampu menjadi tempat berlindung. Lobang-lobang itu telah dipenuhi oleh mayat-mayat dan korban yang terluka parah. Serangan pasukan Belanda tersebut teramat cepat. Akibatnya, banyak warga dan tentara yang tewas. Dalam waktu yang tidak begitu lama, pasukan Belanda sudah berhasil mendekat ke batalion dan menguasai Rengat. Penyiksaan kian berlalu. Belanda juga menangkap pegawai pemerintahan dan sisa-sisa laskar. Mereka kemudian dibariskan menuju lapangan, disuruh baris berjajar dan ditembak tanpa proses interogasi terlebih dahulu. Belanda pun juga membentak warga yang masih hidup dan memaksa mereka mengumpulkan seluruh mayat untuk ditumpuk begitu saja di tepian Sungai Indragiri. Jasad para korban yang jumlahnya ribuan itu lantas dilemparkan ke sungai yang tengah banjir dan mengalir deras. Sungai Indragiri saat itu berwarna merah oleh darah. Mayat-mayat tentara dan pribumi itu hanyut
dan tenggelam ke arah hilir sungai hingga membusuk di bawah derasnya air. Ketika mayat-mayat itu membengkak dan membusuk naik ke permukaan, posisi mayat itu dalam keadaan tertelungkup. Kisah menyedihkan kembali terjadi pada saat pencarian jenazah oleh keluarga yang masih selamat. Orang-orang mencari kenalannya yang hilang, mencari dengan cara membalik-balikan mayat yang mengapung itu. Ada yang mencari mayat suaminya, anaknya, ataupun saudaranya. Tak terbayangkan bagaimana rasanya ketika kita berada di posisi mereka pada saat itu. Menurut cerita orang tetua dulu yang tinggal di hilir sungai Indragiri ini, mereka menyaksikan mayat-mayat yang hanyut dan membusuk. Ada yang tersangkut di pohon-pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Ada yang masih utuh, ada yang tidak utuh lagi. Kota Rengat waktu itu seperti kota mati. Selama kurang lebih 3 bulan, penduduk tidak mau memakan ikan karena mereka menemukan jari manusia di dalam perut ikan. Bahkan sungai Indragiri yang dijadikan sebagai air untuk minum, saat itu tak ada satupun masyarakat yang mau meminumnya lagi. Keganasan Belanda semakin menjadi-jadi. Situasi di Kota Rengat terus memburuk. Penderitaan Kota Rengat begitu bertubi-tubi. Pagi hari diserang oleh bom yang dijatuhkan oleh 2 pesawat Mustang P51. Menjelang siang diserang oleh pasukan Baret Merah Belanda. Hingga menjelang petang pun Belanda kembali menurunkan pasukan Baret Hijau dalam jumlah besar. Mereka diperkirakan 3 kompi atau sekitar 350 orang. Pasukan ini datang dari Tembilahan melalui jalur sungai. Tak ada kata yang bisa menggambarkan kebiadaban Belanda di Kota Rengat hari itu. Rengat harus dihadapkan dengan serangan dari udara, darat, dan perairan melalui sungai Indragiri. Belanda memang benar-benar melumpuhkan dan menguasai serta mengambil alih Kota Rengat. Serangan dari semua jalur begitu menakutkan. Tak ada lagi jalur yang bisa digunakan oleh TNI, Tentara Perjuangan, dan masyarakat sipil untuk lari dari penyerangan itu. Hutan hanya itu yang menjadi tempat persembunyian pada saat itu. Banyak masyarakat Rengat yang lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Bahkan berhari-hari bersembunyi di hutan yang masih lebat itu. Menurut cerita, hanya ada 3 tentara yang selamat, yaitu HM Wasmatrat, Letnan 1 Himron Suherman, dan Letnan Muda Tamsur Poat, yang bergerak ke pinggir hutan sambil berupaya mencari sisa-sisa tentara. Namun, yang selamat ternyata hanya mereka bertiga. Ketiganya kemudian sepakat berpencar karena kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk menghimpun kekuatan dalam waktu singkat. Wasmat tetap nekat untuk bertahan di dalam kota mencari informasi pasukan yang masih tersisa guna menghadapi Belanda. Ia berupaya menyelamatkan diri dengan cara bergerilya. Dalam perjalanan menyusuri sungai dan hutan, ia bertemu dengan para pejuang lainnya. Namun, pada tanggal 11 Januari 1949, Wasmat berhasil ditangkap pasukan Belanda di rumah orang tua angkatnya di daerah Sekip. Ia ditangkap oleh tentara Kenil di bawah komando Tomasoa dan digelandang ke dalam sel. Dalam tahanan, ia bertemu dengan sejumlah tentara Republik yang telah lebih dulu ditangkap. Menurutnya, penjara adalah mimpi buruk. Di sana beliau mendapatkan beragam siksaan. Banyak yang tewas dalam siksaan itu.
Seingat beliau, yang tewas adalah Sersan CPM Tamrun, sedangkan Sersan CPM Ponco sempat lari dari penjara. Tetapi ia berhasil ditembak mati oleh Belanda di hutan daerah Sekip. Penderitaan barulah berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda membebaskan seluruh tahanan perang seiring dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Tentara yang ditahan di Rengat dibawa ke Teluk Kuantan untuk ditukar dengan tentara Belanda yang menjadi tahanan tentara Republik. Sampai saat ini, jumlah korban yang tewas dalam peristiwa tersebut masih diperdebatkan. Terdapat selisih angka yang jauh antara sumber Indonesia dan dokumentasi Belanda. Sumber Indonesia yang didasarkan pada penuturan lisan menyebut hampir 2.000 orang yang tewas. Adapun dokumentasi Belanda dalam nota ekses 1969 menyebut keseluruhan korban berjumlah 80 orang. Angka ini didasarkan pada laporan seorang jaksa Belanda yang bertanggung jawab di daerah Riau. Jaksa tersebut mengatakan jumlah korban tewas dalam pembantaian Rengat telah diperbesar luar biasa oleh para narasumber yang berat sebelah. Sebagai generasi yang tersisa dari peristiwa tersebut, mari sama-sama kita hargai sejarah kita, hormati jasa pahlawan yang telah mendahului kita dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum video ini saya tutup, mari sama-sama kita kirimkan doa terbaik kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, terkhusus kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa Rengat berdarah tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari tahun 49, petaka menerpa Rengatku, Rengatmu, Rengat kita semua. Bersimbah darah negeri ini, memerah air aliran Indragiri. Dari luka pedih putra-putri negeri yang menemui yang esa karena agresi. Sungai Indragiri menjadi saksi bencana, hanya dapat membisu haru, membelai membuai jasad tiada bernyawa yang gugur sebagai bunga dan tunai tugasnya. Kami narasinya muda, kami generasi yang tersisa, tak akan lupa dan hafal untuk merenung, untuk tafakur di 5 Januari. 5 Januari, tragedi yang pedih. 5 Januari di negeri ini. 5 Januari,
bersimbah darah negeri ini 5 Januari. Banjir darah dengan ini. Januari, tragedi yang penuh. 5 Januari di negeri ini. 5 Januari, bersimbah darah negeri ini. 5 Januari. Banjir